Baik pemirsa, kita kembali lagi di program Oase Ramadan Metro TV. Dan kita masih membahas soal Ramadan sebagai bulan prestasi. Apa saja yang seharusnya kita ukir di bulan Ramadan ini? Prestasi apakah yang akan kita ukir? Apakah kita bisa meningkatkan nilai ibadah kita atau kinerja yang kita tingkatkan dari yang sebelumnya? Untuk itu kita sama-sama akan membahas masalah prestasi di bulan Ramadan ini, namun dari perspektif yang berbeda. Menurut kaca motivator atau kacamata motivator Ipo Santosa, bagaimana itu Ramadan sebagai bulan prestasi? Untuk itu kita sama-sama sambut Mas Ipo Santosa. Silakan Mas. Ya, saya berdiri aja boleh ya? Oh boleh. Ya. Jadi sebenarnya apa yang disampaikan tadi saya pengen tambahin satu hal saja mengenai keyakinan. Ya. Jadi kadang-kadang kita belajar sungguh-sungguh, berikhtiar sungguh-sungguh, kalau nggak yakin nggak bekerja dia. Jadi Siti Hajar tadi dia bolak-balik cari air. Kenapa dia masih mau bolak-balik? Karena masih punya satu hal, tenaga nggak ada, semua nggak ada, uang apalagi, air nggak ada. Yang masih punya keyakinan. Nah jadi seberapa gigih pun kita belajar, kalau keyakinan yang nggak ada, habis semuanya. Ya. Dan dia menemukan air itu di kali yang keberapa? Kan yang bolak-balik tuh, 1, 2, 3 gitu, berapa kali? Safa, Marwa kan? Ya, keluar airnya di mana? Bolak-baliknya berapa kali? 7 kali. Keluarnya di mana? Di Safa, di Marwa, atau di antaranya? Salah. Bukan di Safa, bukan di Marwa, bukan di antaranya, tapi di sini. Ya, artinya apa? Bukan dia yang menemukan air, tapi dia dipertemukan dengan air. Allah menilai ikhtiarnya, prosesnya. Gitu loh. Ya, jadi makanya pas kali ke-7 keluar. Andai kata dia berhenti pas kali ke-6 nggak keluar itu. Nah keyakinan. Makanya kita lihat di jalan. Ada orang bawa mobil ya lambat-lambat. Kira-kira selamat nggak? Selamat. Ada lagi yang ngebut. Selamat nggak kira-kira? Selamat juga. Banyak yang bilang ngebut celaka. Enggak, saya lihat banyak tuh yang ngebut selamat. Terus siapa yang celaka? Yang celaka adalah yang ragu-ragu. Benar nggak? Berhenti ragu-ragu, belok ragu-ragu. Nggak ngebut, nggak pelan. Iya, mau belok ragu-ragu, mau ngebut juga ragu-ragu, ketabrak ini. Ya. Nah, coba misalnya kayak tadi bertinju. Ada orang yang nggak bertinju, dia nonton aja dari bawah. Selamat nggak kira-kira? Selamat. Ada lagi maju, turun gitu, masuk ring. Selamat nggak kira-kira? Banyak juga yang selamat. Yang celaka yang siapa? Udah maju, ragu-ragu, habis tuh pasti. Ya. Ada juga misalnya kayak karyawan, dia nggak mau buka usaha, dia tetapkan diri sebagai karyawan. Oke, selamat juga. Ada lagi ya, dia yakin dia maju jadi pengusaha, selamat juga. Siapa yang hancur? Yang hancur adalah mereka yang ragu-ragu, ya, memutuskan jadi keluar jadi karyawan, terus jadi pengusaha, tapi ragu-ragu. Ah ini yang habis nih, ya. Maka saya bilang ragu-ragu berarti yakin untuk gagal, ya. Ragu-ragu berarti yakin untuk gagal. Doa, amal, harapan, impian, action itu semuanya ya akan sia-sia kalau keyakinannya zero. Keyakinannya zero gitu. Kita lihat Nabi Musa, dia belah lautan kan, cediar, ya pakai tongkatnya. Kok bisa? Ada 3 hal, karena izin dari Maha Kuasa, 1, kedua karena faktor mukjizat, ketiga kenapa? Karena keyakinan. Bayangkan ragu-ragu, kebelah nggak ya? Kebelah nggak ya? Kalau nggak kebelah ini malu sama teman-teman katanya kan? Kebelah nggak? Enggak, yakin enggak? Jadi Nabi saja ternyata harus yakin, apalagi kita. Ada yang Nabi di sini? Ada? Enggak ada kan? Nah, jadi Nabi saja perlu yakin, apalagi yang kayak kita kayak gini gitu loh. Mungkin sahabat saya Pak Ahmad Ghazali dengan Pak Endi Kurniawan, beliau adalah motivator yang luar biasa, ya, motivator Muslim. Mungkin bisa sharing sedikit tentang keyakinan gimana, Pak? Ya, apapun yang kita lakukan kita harus yakin teman-teman semua. Apalagi pemuda di sini ya, anak-anak muda di sini, kita harus yakin dengan diri kita sendiri karena begini, pemuda adalah yang mengatakan ini adalah aku, bukan yang mengatakan ini adalah bapakku. Kalau kita masih sering bilang saya anaknya Pak ini, datang ke mana, datang ke sini, saya anaknya Pak ini, bukan seorang pemuda. Pemuda adalah yang bilang ini saya, karena ada prestasi yang
sudah diraih, karena ada prestasi yang sudah dicapai. Itulah seharusnya yang kita lakukan. Kita harus punya keyakinan dengan diri kita sendiri. Bagaimana orang lain mau yakin kalau kita sendiri nggak yakin dengan diri kita sendiri? Sering ada yang tanya sama saya, gimana caranya meyakinkan orang tua supaya mau bisnis kayak tadi. Anda udah yakin atau belum? Saya juga masih ragu. Ya jangan, nggak bisa. Orang ragu tidak bisa meyakinkan orang lain. Orang yang yakin baru dia bisa meyakinkan orang lain. Nabi, Rasul, orang yang yakin, yang imannya sangat kuat, maka dia bisa membuat orang lain kemudian yakin, kemudian menjadi beriman. Tapi bayangkan kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana meyakinkan orang tua supaya saya bisa menikah sekarang, tidak harus nunggu ini, nunggu itu. Yakin dulu bahwa Anda layak untuk menikah, baru bisa meyakinkan orang tua. Saya rasa gitu Mas Ipo, kita harus punya keyakinan. Oke, makasih. Mungkin mengupas kembali yang tadi disampaikan mengenai bulan prestasi. Banyak yang menganggap bahwa bulan Ramadan kan bulan berprestasi ibadah. Tapi banyak juga fakta yang kita lihat bahwa Ramadan juga prestasi produktif, bekerja dan sebagainya. Jadi tidak ada dikotomi pemisahan antara dua prestasi itu. Mungkin saya menambahkan kayak itu. Makasih. Jadi ya, itu satu hal tentang keyakinan. Kedua, karena di sini banyak mahasiswa, juga penonton di rumah juga sebagian mahasiswa, saya sampaikan satu hal. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu orang terkaya Malaysia. Ya, dia pernah bercerita tentang pengalaman dia bertemu dengan orang yang lebih kaya lagi. Ya, nah dialog ini ya dia ceritakan kepada saya. Dia nanya ke sini nih, Pak, apa pesan Bapak buat saya tentang kekayaan? Dia bilang kayak gitu. Nah, yang kisah ini disampaikan ke saya. Ternyata pesannya gini. Dia bilang apa? Ijazahmu bukan rezekimu. Artinya apa? Kita boleh dapat ijazah tinggi, gelar tinggi, tapi potensi rezeki kita jauh lebih tinggi. Tapi kalau kita ya berpatok pada ijazah kita, maka terpatoklah rezeki kita. Jadi setinggi apapun gelar kita nggak masalah, itu bagus, ya. Nah, tapi potensi rezeki kita jauh lebih tinggi. Karena yang paling penting adalah IPK, ya, indeks pendapatan kumulatif. Nah, ini di dunia dan di akhirat berlaku gitu ya, bisa sedekah, bisa umroh ya. Nah, itu pentingnya IPK, indeks pendapatan kumulatif ya. Dan gelar kesarjanaan perlu ya, gelar kesarjanaan perlu, tapi juga lebih perlu lagi apa? Gelar barang dagangan ya. Nah, digelar ya. Mungkin itu aja, Mas, mungkin bisa disimpulkan sedikit. Ya, Mas Ipo ini luar biasa. Boleh beri tepuk tangan untuk Mas Ipo dan teman-teman yang sudah memberikan motivasi mengenai Ramadan itu sebagai bulan prestasi. Tadi catatannya itu kira-kira jadi harus yang timbul itu adalah keyakinan ya. Keyakinan. Maka dengan adanya keyakinan kita leluasa untuk melakukan apapun dan untuk pencapaian itu lebih mudah. Kira-kira seperti itu. Nah, saya punya teori kalau misalkan kita meyakini suatu, jadi yang pertama kita pahami, kemudian kita yakini, kita cintai dan kita lakukan. Seperti itu yang dilakukan oleh perempuan yang mendekati saya. Dia pahami saya, lalu dia yakini saya, dan dia cintai saya, setelah itu dia melakukan penolakan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya. Kita akan adakan tanya jawab bersama Mas Ivo dan kawan-kawan serta Ustadz Abu Sangkan setelah yang satu ini tetap di Oase Ramadan.